Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Rabu 12 Maret 2025. Renungan didasarkan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan pertolongan-Mu yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. Dan kehadiran-Mu lah yang menyelamatkan kami, sehingga di dalam-Mu ada pengharapan kini dan sepanjang masa. Maka persis kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan hari ini adalah keselamatan-Mu yang terus menopang dalam pengharapan-Mu yang Kau nyatakan kepada kami Tuhan secara kekal. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami yakin kebenaran sabda-Mu memberikan kami kesegaran, memberikan kami juga Tuhan arah untuk kami bisa mengerti dan terus merayakan iman kami untuk senantiasa percaya dengan penuh kepada-Mu. Kami yakin Tuhan, Kau hadir dalam tubuh jiwa roh kami, sehingga kami disanggupkan untuk mengerti dan melakukannya. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 38. Demikian sabda Tuhan, Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Rabu 12 Maret 2025 adalah beroleh kekuatan. Jika kita rasakan, kita alami hari-hari ini hujan deras. Banyak yang terjadi, angin, ada bledek, terus kemarin ada hujan es yang tidak biasanya. Dan itu tentu banyak yang kemudian kaget karena mungkin seumur-umur bisa merasakan hujan es. Yang belum mungkin hujan salju di Indonesia, kecuali di Jayawijaya. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang sesungguhnya memampukan kita untuk apa? Memiliki pengetahuan. Oh, kalau hujan ya seperti biasa. Banyak antisipasi yang kita lakukan. Ya termasuk menjaga kesehatan atau kebugaran tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya hujan harus kemudian tetap dinikmati, dirayakan. Ya sekalipun kita tahu pengennya ya semua berjalan dengan lancar. Nanti Tuhan hujannya wong saya masih di tengah jalan. Nanti Tuhan hujannya wong kami mau beribadah dan lain sebagainya. Tetapi kondisi cuaca hari ini atau kemarin justru menggembleng kita. Tadi saya mengatakan ada antisipasi, ada strategi, ada kemampuan diri dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya tadi, tetap bertahan dan melanjutkan kehidupan. Tadi saya mengatakan ada pengetahuan dari pengalaman tadi. Sehingga apa? Inilah yang memampukan kita tadi membuat strategi, mengantisipasi, sehingga kita memiliki kekuatan. Kekuatan untuk apa?
kemudian tidak berdiam diri di dalam kehidupan yang kita jalani. Nah, kekuatan inilah yang persis kita renungkan dalam teks Injil Lukas pasal 21. Kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Jagalah dirimu. Ya, soal strategi, soal antisipasi. Karena apa? Ya tadi, ada cuaca dalam kehidupan dunia. Pesta pora, kemabukan, dan rupa-rupa kepentingan duniawi yang bisa menggoda kita. Kita bisa menjadi tidak sehat. Bisa kita kemudian merasa tertekan, bisa kemudian kita berjarak dengan Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga kita memerlukan tadi jagalah dirimu, berarti kesadaran diri kita. Persis tadi menanggapi hujan. Kesadaran diri melihat semuanya dengan baik dan terang. Ketika menjaga berarti ada upaya, bukan berdiam diri. Ya bisa menolak, bisa menjauhi, ya bisa kemudian tidak masuk dalam ruang itu. Jagalah dirimu, bukan dari yang lain, tetapi dari dalam diri. Nah, upaya apa yang membuat kita kemudian bisa berjaga-jaga? Maka tadi saya mengatakan tidak berdiam diri. Persis, kemudian saya lanjutkan di ayat 34. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kesadaran untuk menjaga spiritualitas kita. Karena hanya dengan itulah yang memampukan kita mengenal dengan baik apa itu yang benar, apa itu yang salah, apa itu yang berguna, tidak berguna, apa itu yang merusakkan, yang menyehatkan, yang menyegarkan, apakah itu yang menjatuhkan, lain sebagainya. Nah, kesadaran inilah yang kemudian, jagalah dirimu. Berkaitan dengan hari Tuhan. Ada Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Sehingga jagalah dirimu, menjaga jarak dengan lingkungan yang bisa menjerat kita, menjatuhkan kita. Tetapi kemudian membangun jarak, artinya mendekat kepada Tuhan. Maka pesan pertama bagi kita bersama adalah dalam situasi kehidupan yang terus berubah dengan berbagai rupa cobaan, berbagai tantangan dan lain sebagainya. Mari kita membangun jarak yang dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Hati kita terjaga. Terjaga yang bagaimana? Kita kuat, kita sehat, kita segar, dan kita memiliki pengharapan. Sehingga ada suara apapun, godaan apapun, cobaan apapun, iman dan pengharapan kita tidak menjadi lemah. Sehingga situasi apapun yang kita hadapi, kita tetap bergereja, kita tetap bersekutu, tidak ngambekan, tidak cepat untuk kemudian mengatakan sesuatu yang keliru apalagi, dan salah. Dan yang kita lakukan tadi, kiranya membangunkan kita dalam jaga diri kita, tentu bukan semata-mata dari kekuatan kita. Tidak. Mintalah kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Supaya kekuatan yang dari Tuhan itu yang menjadi pengharapan kita. Sehingga segala sesuatu kita yakini bahwa kita bisa melampaui dan melalui semuanya. Nah, itulah yang menjadi modal berharga untuk kita. Bahwa kekuatan yang dari Tuhan tetap terselenggara dalam kehidupan kita. Maka rebutlah dan raihlah kekuatan itu dengan cara tadi. Membangun jarak yang dekat kepada Tuhan. Supaya apa? Tadi, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik yang bisa menjatuhkan kita. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-35 sampai dengan 36. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jagalah dirimu tadi yang pertama berarti membangun kedekatan dengan Tuhan. Supaya kita bisa memetakan, bisa membuat strategi, kita bisa mengantisipasi segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga jalan yang kita pilih adalah jalan kebenaran dan hidup yang Tuhan tunjukkan. Lalu apa yang harus dibangun? Dengan membangun jarak tadi, di sini disebutkan,
berjaga-jagalah. Jadi persis ya, seperti di ayat 34. Berjaga-jaga berarti seperti kita lah. Melek terus. Kadang ada yang mengatakan turunnya kayak ayam. Ya antara sadar dan antara ngantuk ya tetap mendengar, merasakan kehadiran yang lain. Tetap artinya sebenarnya membangun kesadaran. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Tidak hanya fisik saja yang kemudian menjaga, dirawat dan sebagainya. Tidak. Bangunan spiritualitas yang tadi dihidupi. Berdoa. Bagian dari sebuah cara untuk selalu dekat dan merasakan kehadiran Tuhan. Maka pada pesan yang kedua ini, perjumpaan itu apa? Yang senantiasa. Berarti berjaga-jaga tidak, seperti ronda, jatah saya Rebo, jatah saya Kamis, Jumat, tidak. Tapi kesenantiasaan disebutkan di ayat 36. Senantiasa sambil berdoa berarti dalam sepanjang waktu kehidupan yang kita tempuh. Persis ketika kita berolahraga, apa yang kita lakukan? Bukankah senantiasa? Dengan senantiasa kita apa? Meraih kesehatan, kesegaran tubuh, dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya, bukan dengan pemeliharaan tubuh kita melalui olahraga tadi, kita ada kekuatan. Maka persis tadi saya mengatakan, sambil berdoa. Inilah energi yang besar yang kita rasakan jika kita terus menggantungkan itu kepada Tuhan. Ada sesuatu yang bekerja, ada sesuatu yang senantiasa memelihara, dan itu datangnya dari Tuhan. Maka terbukalah dan temukanlah itu, supaya yang dari Tuhan benar-benar memberikan kekuatan bagi kita untuk terus berjaga-jaga. Sebagai penutup dalam tema beroleh kekuatan. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita sesungguhnya sudah memampukan kita untuk kuat. Ya kita pernah sakit, ya pernah kita sakit hati, kita pernah cemas, kita pernah takut, kita pernah mendendam, benci, kita pernah mikir-mikir yang jelek, kita pernah ngomong yang tidak baik, kita pernah lagi, kita mungkin pernah mengalami situasi krisis dan kritis, ya pernah semuanya. Tapi yakinlah, dari semua yang kita rasakan dan alami, sesungguhnya memampukan kita untuk kuat dan bertahan. Tapi dari pengalaman itu, kenapa kita bisa maknai itu? Maka lihat kembali pada cara Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Sumber kekuatan yang memampukan kita untuk semua lolos dari hal-hal yang tadi yang tidak baik dalam kehidupan kita, datangnya dari Tuhan. Sehingga kita menjadi percaya bahwa kekuatan yang dari Tuhan yang selama ini telah memampukan kita melewati semuanya, sehingga kita menemukan kebahagiaan, kesukacitaan, menemukan pengharapan, dan terlebih merasakan berkat dan anugerah Tuhan yang besar. Maka teruslah cari supaya kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Persis di ayat yang ke-37 dan 38. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Ayat 38. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Mari kita beroleh kekuatan dari Tuhan. Seperti di ayat 38. Ke Bait Allah untuk mendengarkan Tuhan. Maka teruslah kita mendengar suara dari Tuhan. Supaya kita beroleh kekuatan. Dan dimampukan untuk apa? Berjaga-jaga. Untuk apa? Mengantisipasi dan berstrategi dalam melanjutkan kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima. Kebenaran yang dari-Mu memampukan kami terus memiliki kekuatan. Supaya dari kekuatan yang dari-Mu menopang kami untuk berjaga-jaga atas segala hal, berbagai rupa, cobaan, godaan yang kami hadapi di dalam dunia ini. Biarlah apa yang kami hidupi dan kami lanjutkan di tengah pergulatan dan pergumulan yang kami lakukan atau hadapi, semuanya Tuhan kami menggantungkan dan mengandalkan cinta kasih dan kekuatan-Mu itu,
Sehingga hal-hal yang terjadi atas hidup kami bukan karena kami yang bekerja, tetapi Engkau yang memimpin kami ketika kami benar-benar menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya pada kuasa dan mukjizat-Mu. Kami yakin Tuhan kami akan beroleh kekuatan jika kami terus mendengarkan-Mu, percaya kepada-Mu, dan berserah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu yang telah kami terima, dan kami yakin kebenaran-Mu juga hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Iskak Pujaesa, anak Glori, Bapak Saharun, Bapak Tribudi Santoso, Bapak Wasto Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Aji Wisnuargo, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Nasdon Tanasep, anak Nasya Alana, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert. Demikian juga atas kehidupan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Harjatmi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Christian Dauribu, Bapak Ilyas Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati tolonglah ya Tuhan, dalam kasih, kemurahan, keselamatan, dan berkat-Mu yang hadir dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini, termasuk untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya dari setiap pengharapan, pergumulan, dari setiap apapun yang kami rindukan dan mohonkan Tuhan, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab dari setiap seruan doa kami. Engkau mengetahui dari setiap kelemahan kami, kecemasan, ketakutan, dan berbagai rupa kehidupan yang sedang berkecamuk di dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan kesegaran dan mukjizat-Mu Kau hadirkan di dalam kehidupan kami, termasuk di dalam kehidupan anak dan cucu kami. Berkati dan tolonglah, baik mereka yang sekolah, baik mereka yang dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, dan hal apapun yang dikerjakan oleh anak cucu kami. Berkati dan tolonglah Tuhan. Engkaulah yang hadir menjadi sumber pengharapan dan kekuatan untuk mereka, baik mereka yang tinggal di kota-kota di Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri. Berkatilah kehidupan anak dan cucu kami. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu untuk GKJ Sarimulyo. Kami yakin memberkati gereja-Mu di tempat ini, dalam kasih karunia berkat dan pemeliharaan-Mu yang kekal. Kami percaya Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Khususnya kami yakin Tuhan Engkau menolong para korban bencana. Hanya kasih kemurahan-Mu yang bertindak dan menggerakkan kami semua untuk ikut terlibat dalam pembantuan untuk para korban. Kami percaya kasih setia dan damai-Mu Tuhan terus memberkati para korban, dan Engkau memulihkan semuanya oleh kabar baik yang Kau nyatakan melalui berkat dan kuasa-Mu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati yang kakung, yang putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.